Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tomilo dari Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengar nomor induk mahasiswa 12240500096 dari kelas 1C semester 1. Kali ini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul Silent No Voice atau Koe no Katachi. Untuk sinopsisnya sendiri, Koe no Katachi atau Silent Voice adalah sebuah anime Jepang garapan Kyoto Animation tulisan Reiko Yoshida yang menceritakan tentang kisah perundungan yang dialami oleh seorang murid perempuan tunarungu bernama Shoko Nishimiya yang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Film animasi ini diawali alur regresif yang dimulai dengan adegan Soya Ishida mencoba lompat dari sebuah jembatan untuk mengakhiri hidupnya. Dari adegan tersebut, sutradara Naoko Yamada menampilkan adegan flashback sejarah hidup Soya yang membuat dia ingin mengakhiri hidupnya. Shoko Nishimiya adalah murid pindahan di suatu sekolah dasar di sebuah kota di Jepang. Seperti remaja lainnya, Shoko ingin berteman dan bersosialisasi dengan murid lainnya, namun keterbatasan tidak bisa mendengar yang dimiliki Shoko ini membuat dia tidak bisa berkomunikasi dengan murid sebayanya. Apa yang menimpa Shoko ini membuat murid-murid lain di kelasnya kaget, sebab mereka melihat perbedaan dalam cara berkomunikasi. Mereka harus berkomunikasi menggunakan media buku dengan tulisan sebagai cara berkomunikasi, bukan dengan suara seperti pada umumnya. Perbedaan ini membuat murid-murid di kelas Shoko mengejek dan menjahilinya, bahkan merundung Shoko setiap hari. Perundungan yang didapat Shoko berupa perundungan secara verbal dan non-verbal. Perundungan verbal yang dilakukan mereka seperti mengatakan hal yang tidak baik, mengejek, dan menghina. Perundungan non-verbal yang dilakukan berupa melempari Shoko dengan pasir, meminjam paksa, membuang hingga mencabut sembarangan alat bantu dengarnya hingga telinga Shoko berdarah. Pihak sekolah menyikapi perundungan ini dengan menghukum murid-murid yang terbukti melakukan perundungan kepada Shoko. Tersangka terberat yang mendapat hukuman adalah Soya. Akibat hukuman dan pengalaman sebagai pelaku perundungan membuat Soya memiliki trauma yang cukup berat dan terbawa hingga dewasa. Soya menjadi pribadi yang sangat tertutup dan tidak mau menunjukkan wajahnya kepada orang lain hingga keinginan Soya untuk bunuh diri. Soya membawa penyesalan dan rasa bersalah yang teramat dalam atas apa yang telah dilakukannya kepada Shoko. Hingga tiba saat duduk di bangku SMA, takdir mempertemukan kembali Soya dan Shoko. Shoko ketakutan bertemu dengan Soya, tapi Soya memberanikan diri untuk mendekati Shoko dengan niat yang tulus untuk meminta maaf dan berharap kembali membangun hubungan yang baik sebagai teman. Niat baik Soya tersebut dibarengi dengan tindakan yang nyata, yaitu dia belajar bahasa isyarat untuk mempermudah dia berkomunikasi dengan Shoko. Dia pelan-pelan mendekati Shoko, tapi usahanya sangatlah tidak mudah dan penuh perjuangan. Setelah proses pendekatan yang alot itu, Soya akhirnya bisa berkomunikasi dengan Shoko. Di sini puncak konflik terjadi. Mereka semua mengeluarkan segala perasaan yang mengganjal satu sama lain atas kejadian buruk di masa lalu itu. Perasaan kebencian, kemunafikan, keburukan, dan alasan atas tindakan yang mereka semua lakukan mencuat dalam perbincangan itu setelah 5 tahun tak terucapkan. Dari kejadian ini, kebenaran bahwa Shoko membenci dirinya sendiri dan berpikir bahwa dia adalah pembawa sial hingga ingin bunuh diri. Dalam berusaha bunuh diri, Shoko ini ditolong oleh Soya. Kejadian itu membuat Shoko tertampar keras dan menyadari kesalahannya. Dia meminta maaf kepada semua orang, terutama keluarga Soya, atas perbuatannya yang membahayakan nyawa Soya. Beberapa waktu berlalu, Soya, Shoko, dan teman-temannya atau SD bertemu kembali dan saling memaafkan atas kesalahan yang terjadi di masa lalu dan berdamai dengan diri masing-masing. Titik inilah yang menjadi awal baru bagi kehidupan mereka. Dari film animasi ini, kita dapat mengetahui tentang masalah yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti isu psikologis. Isu psikologis dari film ini adalah efek yang ditimbulkan atas tindakan perundungan kepada Shoko Nishimiya adalah Shoko telah mendapatkan perundungan sejak dia kecil. Dia telah ditinggalkan ayahnya karena dia cacat. Dia berpikir bahwa dia pembawa sial dan merasa tidak dibutuhkan oleh teman-teman. Pelaku perundungan yaitu Soya juga mengalami gangguan psikologis berupa depresi dengan ciri-ciri membenci diri sendiri yang disebabkan oleh penyesalan telah menindas Shoko di masa lalu.
perasaan-perasaan mereka sama disebabkan oleh akibat tindakan perundungan yang dilakukan oleh orang sekitar, terutama teman. Selain itu, berkaitan dengan psikologis, disorder trauma, yaitu pengalaman yang menghancurkan rasa aman dan harga diri sehingga menimbulkan luka psikologis yang sulit untuk disembuhkan. Jika seseorang mengalami trauma, maka rasa aman dan nyaman akan menghilang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Sekian dari saya, Muhammad Tomilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.